Come look at this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garneta Fridela Adelia, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teks laporan hasil observasi atau bisa disingkat menjadi teks LHO. Pengertian teks LHO. Pengertian teks LHO adalah teks yang berisikan penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Menurut para ahli, saya akan mengambil 3 saja. Yang pertama, terdapat pattern. Menurut pattern, pengertian observasi adalah metode yang akurat dalam mengumpulkan sebuah data. Tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung, kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Lalu, yang kedua, terdapat Carr-Wellek. Menurutnya, pengertian observasi adalah pencatatan, pemilihan, penyusunan, penandaan, penggantian, dan rangkaian proses tingkah laku suasana yang memiliki hubungan dengan organisasi tertentu. Dan yang terakhir, terdapat Sutrisno Hadi. Menurutnya, pengertian observasi adalah proses yang kompleks terdiri dari berbagai macam proses biologis maupun proses psikologis. Namun, proses paling penting ialah ingatan dan pengamatan. Lalu kesimpulannya ialah laporan hasil pengamatan dapat berfungsi untuk memberitahukan kegiatan pengamatan. Lalu fungsi teks LHO. Yang pertama, sebagai sumber informasi akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta hasil dari pengamatan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata frasa nomina atau kata benda seperti meja, lemari, buku, pintu, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan verba rasional yang berfungsi sebagai penghubung antar subjek dengan pelengkap, antara lain disebut, termasuk, yaitu, dan terdiri atas. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti sedangkan atau melainkan, tetapi. Ciri-ciri teks LHO. Yang pertama, ditulis secara lengkap. Kedua, berdasarkan fakta sesuai pengamatan. Yang ketiga, menggunakan objek tunggal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang baik dan benar. Lalu, terdapat struktur. Struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum. Biasanya menjelaskan objek yang diamati secara menyeluruh, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Yang kedua, terdapat deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasikan. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Pada bagian penutup, teks laporan observasi ini berisi penjelasan mengenai kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Lalu, terdapat langkah-langkah penulisan. Yang pertama, melakukan observasi terhadap objek pengamatan. Yang kedua, menentukan judul atau tema berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka, lalu menyusun isi laporan, dan yang terakhir, kalimat penutup yang berisi
berisikan sebuah kesimpulan. Terdapat beberapa jenis dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, terdapat laporan observasi sistematis. Yang kedua, terdapat observasi partisipasi. Yang ketiga, terdapat laporan observasi eksperimental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.